Ya, di SMA 63 dalam identifikasi kasus kami melakukan identifikasi pertanyaan, kemudian identifikasi pihak yang terkait, kemudian membuat daftar pertanyaan, sehingga dari hal tersebut kita bisa mengidentifikasi kasus, termasuk dilema etika yang mengandung dua kebajikan benar-benar, atau termasuk kasus rujukan moral yang mengandung salah dan benar. Waktu kita menemui kasus yang termasuk dilema etika yang mengandung dua-duanya benar, langkah yang saya ambil itu saya musyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait. Oh gitu. Kalau di sini ya biasanya guru BK, kemudian tim manajemen, untuk meminimalisir keputusan yang kita ambil itu keputusan yang sedikit resiko. Yang pertama langkah saya ambil itu mengidentifikasi kasus. Mengidentifikasi kasus dalam hal bagaimana, Pak? Ya, kasus tersebut termasuk ke kasus dilema etika atau rujukan moral. Kemudian langkah selanjutnya yang kedua itu saya mengumpulkan informasi pihak-pihak yang terkait. Kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta atau bukti yang mendukung dalam kasus tersebut. Yang keempat, kita harus bisa membedakan ini termasuk kasus pelanggaran hukum atau hanya melanggar regulasi atau melanggar kode etik. Jadi harus kita pisahkan itu. Jadi nanti waktu mengambil keputusan kita tidak salah. Sebelum kita mengambil keputusan, kita memperhatikan ya prinsip-prinsip. Oh, prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Seperti kita berbasis hasil akhir. Berarti akhirnya pokoknya inginnya sukses itu ya. Yang sukses, ya keputusannya yang tidak mengesampingkan pihak lain istilahnya. Kita peduli juga sama pihak lain. Selanjutnya ya kita harus berani mengambil keputusan. Apapun keputusan pasti keputusan yang mengandung resiko terkecil atau meminimalkan kerugian. Nah itu kan biasanya kalau setelah kita memutuskan mengambil keputusan, walaupun pada saat itu kita juga sudah menggali informasi, masukan-masukan dari tim atau pihak-pihak yang terkait, kemudian diputuskan, tapi pasti ada kegalauan. Ada kegalauan, ada merasa bahwa benarkah keputusan saya? Benarkah keputusan saya? Kemudian ada dampak ke depannya enggak? Kan itu. Ya itu sebagian dari. Ya selama ini saya dalam memutuskan kasus yang mengandung dua kebajikan benar dan benar itu sangat berhati-hati dan menerima atau kita mengumpulkan tim manajemen pihak-pihak yang terkait untuk memberikan masukan, untuk membantu mempertimbangkan, untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang pertama tantangan bagi saya
dalam mengambil keputusan ya apa ya, ke antara gimana ini saya mau jujur atau menjaga perasaan orang lain. Nah itu yang benar-benar susah untuk segera diputuskan. Ada konflik gitu ya Pak ya? Ya konflik Konflik batin. pribadi ya, konflik batin. Jadi itu ya kan tidak gampang. Iya sih. Tidak gampang untuk memutuskan ini saya pakai kejujuran atau pakai hati nurani. Nah itu yang pertama tantangan saya. Kemudian tantangan yang lain yaitu tidak ada sanksi yang jelas. Karena benar dengan benar itu jadi konsekuensinya atau sanksinya tidak jelas gitu Pak? Iya, tidak jelas. Jadi ya perlu pertimbangan matang lah, perlu pertimbangan yang hati-hati dan matang supaya keputusannya yang saya ambil tadi ya keputusan yang tantangan berikutnya kalau di sini itu ya apa ya, saya itu jadi orang yang mungkin kurang cepat untuk mengambil keputusan karena sangat hati-hati. Iya, saya tahu. Itu karena menjaga ya efek dari keputusan yang diambil tadi. Iya. Kalau secara penjadwalan secara ketat sih tidak ada. Karena kan datangnya kasus kan juga nggak bisa Nggak terlalu prediksi. Yang jelas kalau ada kasus, ada aduan, ya kita segera untuk membahasnya, segera untuk mencari penyelesaiannya, segera membuat keputusan. Nah, keputusan yang kita ambil itu supaya tepat, meminimalkan resiko, meminimalkan kerugian, ya kita harus berkolaborasi, bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau kasus itu hanya intern sekolah, ya cukup balik kelas, guru kita, pada tim manajemen yang saya minta saran-sarannya. Kalau ekstern? Kalau ekstern ya kita harus melibatkan orang luar. Misalkan kalau kasusnya nggak terlalu berat, ya cukup masyarakat sekitar seperti RT. Tapi kalau kasusnya sudah ranah kriminal atau ya kita harus berkolaborasi dengan Babinsa atau Nah, di SMA 63 ini saya merasa beruntung, merasa banyak dibantu oleh tim manajemen yang salut, yang kerjasamanya bagus, yang memang dedikasi untuk membantu pimpinan sangat tinggi. Nah, saya faktor-faktor itulah yang saya merasa bangga, merasa senang di SMA 63 sehingga dalam mengambil keputusan dibantu oleh teman-teman. Yang saya ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang pertama, kita tidak harus buru-buru, sangat hati-hati. Kemudian juga memperdulikan pihak lain. Kemudian kita dalam mengambil keputusan harus menghimpun informasi-informasi yang
mendukung kasus tersebut, dan selalu kita berkolaborasi, bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait, di antaranya tim manajemen SMA Negeri 3. Ya, jadi terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ya, tadi terkait dengan adanya dilema etika atau rujukan moral, itu yang utama itu adalah kami mengidentifikasi terlebih dahulu mana kasus-kasus ini yang masuk ke dalam dilema etika, mana yang masuk dalam rujukan moral. Kemudian kami melakukan sebuah diskusi dengan teman-teman untuk pengambilan keputusan, dan dari itu nanti kita akan mengambil keputusan yang risikonya paling kecil. Gitu Pak Sampo. Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, setiap kali ada permasalahan, setiap kali ada kasus, setelah tadi dilakukan identifikasi, langkah berikutnya kami akan melakukan diskusi. Diskusi yang paling penting itu adalah dengan tim manajemen, kemudian diskusi dengan orang-orang yang betul-betul paham terhadap kasusnya, barulah kami mengambil sebuah keputusan. Ya, biasanya kami kalau ada kasus ya di sekolah itu, yang pertama kan biasanya kita mendapatkan informasi dulu. Kemudian setelah mendapatkan informasi, kita identifikasi dulu, kita kumpulkan, kita cari datanya, kita cari faktanya, kapan kejadiannya, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian nanti setelah semua terkumpul, baru kita diskusi dengan teman-teman. Setelah diskusi, baru kita mencari solusi dan mengambil sebuah keputusan. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan ini, dalam mencari solusi yang terbaik. Kemudian kalau mengambil keputusan yang paling minim resikonya, yang paling kecil efek sampingnya, ya artinya yang paling bagus lah dalam setiap pengambilan keputusan itu. Jadi betul-betul kita mempertimbangkan banyak hal. Jadi kalau terhadap kasus-kasus baik itu yang dilema etika maupun rujukan moral, itu menurut saya paling efektif adalah ketika kita mengidentifikasi itu permasalahan, kemudian kita juga paham dan mengerti permasalahannya secara utuh, kemudian yang paling penting dan tak kalah ini adalah diskusi. Nah, dari diskusi itu kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengevaluasi sampai akhirnya nanti terjadi pengambilan keputusan. Karena itu sangat penting menurut saya. Karena tantangan itu konflik ya, mungkin adanya konflik yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai pengambilan keputusan itu nanti menimbulkan suatu masalah baru gitu. Kemudian yang kedua juga kadang-kadang pada saat kita mengambil keputusan itu kan ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu juga jangan sampai konsekuensinya tidak jelas, kemudian konsekuensinya itu merugikan satu pihak, itu juga harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir tentunya yang sering sekali menjadi ketidakpuasan dari orang-orang, nah itu harus kita perhatikan. Jadi jangan tantangan seperti itu tuh lumayan berat, dan itu harus kita pikirkan benar, jangan meminimalisir lah kerugiannya. Biasanya kalau terjadi masalah gitu ya, kita lihat situasinya dulu. Kalau memang urgent kita langsung putuskan saat itu juga, tapi kalau misalnya kasus itu memang masih bisa kita handle
untuk next time, maka kita lihat kasusnya baru nanti nanti siang kita bicarakan, kita kumpul semua gitu. Kalau waktu tertentu sih sebetulnya tidak ada, tapi setiap tidak terjadwal, tapi setiap ada permasalahan kita tetap harus sikapi. Jadi jangan ditunda, ada permasalahan tetap harus disikapi, karena permasalahan itu di sekolah itu datangnya tuh ya seperti ini udah datang lagi, ini udah baru datang lagi. Jadi setiap ada permasalahan harus langsung kita sikapi. Tentu ada Pak Sabto, karena saya selalu mengatakan dengan teman-teman, saya selalu bekerja dengan tim. Itu saya selalu mengatakan bahwa saya tidak bisa kerja sendiri. Saya harus didukung oleh tim-tim saya, karena kita ini tidak memiliki kepintaran semua. Kita hanya memiliki kepintaran dari satu sisi, tapi kita butuh teman-teman lain yang menguatkan kita. Makanya setiap ada permasalahan, saya perlu dukungan orang-orang yang betul-betul menguasai. Nah, kebetulan kalau di SD itu kan tidak ada guru BK, dengan SMA, tapi kita punya TPPK, kemudian wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Itulah tim-tim saya yang membantu saya dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang ada di sekolah. Jadi setiap kejadian, setiap permasalahan yang kita lakukan itu memang yang pertama itu kita nggak boleh ujuk-ujuk, nggak boleh gegabah. Kita harus pelajari dulu setiap permasalahan, kita identifikasi dulu setiap permasalahan. Kemudian tadi kita harus benar-benar menguasai mana ini yang dilema etika, mana ini yang rujukan moral, sehingga tidak salah langkah. Jadi harus tepat. Dan yang paling utama, seperti tadi yang kita katakan, setiap apapun harus diskusi. Nah, dari hasil diskusi ini biasanya muncullah sebuah keputusan yang matang, yang mantap, yang bagus, yang minim resikonya dan tidak banyak merugikan orang lain. Begitu, Pak. Ketika saya dihadapkan satu permasalahan, Pak, biasanya saya akan melihat apakah ada unsur salah atau benarnya. Ketika itu saya lihat, ini benar dan benar, maka itu saya kategorikan dilema etika. Dan ketika saya melihat ada pelanggaran yang sudah jelas salah dan ada hal yang benar, itu masuk rujukan moral. Sebetulnya Pak, kita kan mengenal kebutuhan dasar ya Pak ya. Jadi ketika saya mengambil keputusan, saya akan melihat kebutuhan dasar dulu. Ketika seorang itu saya anggap melakukan sesuatu yang tidak pada aturannya, saya akan melihat dulu mengapa itu dilakukan, kebutuhan dasar apa yang belum tercukupi. Kemudian latar belakang hal tersebut terjadi kenapa? Apakah sekolah yang kurang memadai sarana prasarana atau ada faktor X, faktor ketiga yang belum dipenuhi? Karena seseorang itu melakukan sesuatu itu pasti ada berawal dari sesuatu yang belum dilakukan, dan mungkin perilaku seperti itu mungkin beliau tidak paham bahwa itu mungkin benar atau salah. Jadi saya sadar gitu ya. Jadi saya melihat kebutuhan dasarnya dulu. Yang pertama, kembali lagi kebutuhan dasar saya lihat, kemudian saya akan diskusi pada wakil, dan mungkin di situ ada guru atau orang yang sudah memahami dari awal bagaimana perkembangan sekolah, dan mungkin sudah paham tentang karakter dari orang tersebut gitu ya. Jadi saya akan melihat dulu akar masalahnya. Kemudian saya lihat mengapa bisa terjadi itu. Baru nanti saya ambil kesimpulan
bahwa benar dan salah, atau memang benar tapi belum sesuai gitu. Hal efektif itu ketika saya sudah mengetahui kebutuhan dasar, kemudian saya sesuaikan dengan kebutuhan dasar tersebut. Dan yang kedua, saya bersama teman-teman di sekolah itu tidak seperti atasan dan bawahan ya Pak, tapi kolaborasi. Ya. Kemitraan. Tanpa saya atau mungkin tanpa mereka saya tidak siapa-siapa. Dan kalau tanpa saya mereka juga bekerja kurang terkoordinir. Jadi berdasarkan kolaborasi, dan saya merasa bekerja sama ini adalah kekeluargaan ya Pak. Kekeluargaan itu artinya apa yang kurang kita saling melengkapi gitu, dan tidak mencari kesalahan gitu. Oke. Yang merupakan tantangan itu biasanya memahami karakternya. Ada seseorang yang melakukan sesuatu perilaku yang menurut saya kurang baik, tetapi melihat karakternya, misalkan orang tersebut keras, tidak mau diberi masukan. Nah, itu tantangan bagi saya untuk masuk memberikan suatu solusi sesuai atau tidak dengan karakternya, dan sesuai atau tidak dengan kebutuhan dasar. Kalau secara tata kala yang simultan tidak ya Pak. Tidak. Jadi urgensi saja. Urgensi. Misalkan ada satu masalah yang terjadi, barulah nanti saya runut. Dan itu saya biasanya tidak pernah memutuskan satu hal itu kejadian langsung saya memutuskan di hari yang sama, tidak. 2 atau 3 hari, dan bahkan kemarin baru-baru kejadian itu seminggu baru saya putuskan. Oh gitu. Karena ada sedikit agak panjang Harus ya. di itu ya, kolaborasikan, Ya, harus dan itu harus di- menemukan pihak ketiga gitu. Ternyata ada pihak keempat lagi gitu. Jadi saya nggak mau memutuskan satu hal karena dengar dari laporan orang lain. satu pihak saja. Satu pihak saja. Jadi saya harus mengumpulkan fakta dari si A, si B, si C. Nah itu bahkan seminggu baru saya bisa memutuskan. Jadi tidak ada jadwal yang pakem lah gitu. Sudah jelas wakil ya Pak ya. Wakil saya selalu membantu saya untuk bagaimana memahami supaya permasalahan itu bisa dijadikan mengambil suatu keputusan yang tepat gitu. Wakil, kemudian saya juga sering diskusi dengan Bapak Ibu guru yang sudah lama di situ, Senior. dan sudah memahami lingkungan seperti apa, latar belakang seperti apa gitu. Karena saya baru di situ ya Pak ya, jadi itu belum paham banget lah bagaimana situasi kondisi, betul, karakternya, terus budayanya, kan kata peribahasa di mana bumi dipijak, Di situ di situ lagi terjun. dituju. Yang namanya manusia itu kan tidak semuanya melakukan benar. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, orang itu berhak untuk kita tuntun, kita tuntun. Iya. Walaupun dia memang salah. Pertama, tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Kedua, kita harus ada keikhlasan untuk menuntun menuju yang benar. Jadi saya tidak pernah melakukan hal yang wah bapak salah, bapak harus ini, tidak. Saya pasti akan menuntut dia, ini yang salah seperti ini, ayo mari sama-sama kita benahi gitu. Jadi saya mengambil pembelajaran bahwa andaikan itu terjadi pada diri saya dan mungkin keluarga saya gitu, saya berharap saya pun juga ditoleransi.
Karena ketika saya salah bisa jadi saya tidak sengaja, atau ketika salah itu waktu saat mengambil keputusan itu mungkin saya kurang ilmunya gitu. Itu yang